Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mela Christine Widyastuti, kelas 11 MIA 1. Saya sebagai ketua kelompok dan anggota saya ada Damar Wahyu Putra, 11 MIA 1, Karisma Maksum, 11 MIA 1, dan Sylvia Mega Mustika. Untuk menjawab soal yang pertama, kita buat garis koordinatnya dulu. Maaf ininya nggak terlalu lurus. Jadi kita pecah bidang. Jadi ada ini bidang pertama, ini bidang kedua. Ini titik tengahnya nih. Ini X dan ini Y. Jadi untuk mencari A1 itu 50 dikali 10, panjang kali lebar. Ini 50 dari sini dan 10 dari sini. Jadi jawabannya 500 A1-nya. X1-nya 10, ini X, yang X itu yang tiduran. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. Karena dia sudah sampai di X, garis X, jadi ditambah 0 sama dengan 5. Untuk yang Y1, 50 dibagi 2. Ini. Kita pakai yang ini. 50 bagi 2 itu 25. Karena dia sudah sampai garis koordinat yang Y, jadi ditambah 0 sama dengan 25. Untuk yang bidang kedua, A2-nya itu panjangnya itu 60. Kenapa? Karena 70, ini panjang dari sini ke sini itu kan 70. Nah, terus kalau mau ke sini doang, berarti 70 dikurang 10 sama dengan 60. Iya. Jadi panjang kali lebar 60 kali 10 itu 600. Untuk X2-nya sama dengan 60 dibagi 2. 60 dibagi 2, 30. Karena dia belum sampai ke sini, ke titik yang ini, jadi ditambah 10. 30 tambah 10 itu 40. Dan untuk yang Y2-nya 10 dibagi 2, yang ini. 10 bagi 2. Itu 5. Karena dia sudah sampai garis koordinat yang Y, jadi 5 tambah 0 sama dengan 5. Lanjut ke rumus. Yang untuk mencari X itu pakai rumus A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2. Dibagi A1 tambah A2. Atau sigma A. X-nya itu 500 dikali 5, itu sama dengan kan 2.500. Dan 600 dikali 40 itu jawabannya 24.000. Dibagi 500 tambah 600 itu 1.100. Nah, maka 2.500 ditambah 24.000 dibagi 1.100 itu sama dengan 26.500 per 1.100. Jawabannya X sama dengan 24,09. Untuk yang Y, pakai rumus A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 per A1 tambah A2. A1-nya itu 500 kali Y1 25 ditambah 600 kali 5 per 500 ditambah 600. 500 kali 25 itu 12.500. 600 kali 5 itu 3.000. Jadi ditambah itu 15.500 dibagi 1.100 sama dengan 14,09. Jadi titik berat X-nya itu 24,09 dan 14,09. Lanjut nomor 2. Ini kan pertama kita bikin dulu ininya. Ini X, ini Y. X, ini Y. Nah, gini, ini X. Ini Y. Lanjut, Mar. Ya, pertama A1 sama dengan P kali dengan 5 dikali 2, panjang kali lebar sama dengan 10.
X1-nya. Yang X bawahnya 5 dibagi 2 sama dengan 2,5. Terus yang Y1 sama dengan 2 bagi 2 sama dengan 1 karena belum sampai ke garis koordinat bawah atau Y, ditambah 3 sama dengan 4. A2-nya sama dengan panjang kali lebar sama dengan 3 kali 1 sama dengan 3. X2-nya sama dengan 0,5 ditambah jaraknya ke sebelah kiri itu 2 jadi 2,5. Y2-nya 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Di rumusnya X sama dengan A kali 1 dikali X1 plus A2 dikali X2 dibagi sigma A. A1-nya 10 dikali X1-nya 2,5 ditambah A2-nya 3, X2-nya 2,5 dibagi A1 10 ditambah A2 3. 10 dikali 2,5 sama dengan 25 ditambah 3 dikali 2,5 sama dengan 7,5 dibagi 10 ditambah 3 itu sama dengan 13. Hasilnya adalah 2,5. Dan yang rumus Y-nya A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi sigma A. A1-nya 10, Y1-nya 4, plus A2 3, Y2 1,5. Dibagi A1-nya 10, ditambah A2 3. 10 dikali 4 sama dengan 40, ditambah 3 kali 1,5 sama dengan 4,5. Dibagi 10 tambah 3 itu 13, dan hasilnya adalah 3,42. Dan titik berat dari soal nomor 2 itu X-nya 2,5 dan Y-nya 3,42. Lanjut nomor 3. Bidang 1 ini X. Y juga sama ini X. X2 berarti ya. Ini Y2. Ini X3. Ini Y3. Si X di bidang yang 2 ini dia belum nyampe. Jadi nanti buat kesini harus ditambah berapa nih? 10. Kalau yang ini di bidang ketiga, kita pakai warna lain aja mungkin ya. Iya. Sebenarnya yang ini belum sih. Bentar-bentar. Bidang ketiga, kalau buat belum nyampe ke bawah kan jadi harus ditambah berapa? 20. Iya. Kalau yang X ini, buat nyampe sini harus tambah berapa? 20. 10. 10. Oh, 10X. Ditambah 10. Iya. Nah, untuk yang ini tadi belum ya, dia harus ditambah berapa nih? 40. Jadi untuk dari Y ke sampai titik bawah itu ditambah 40. Iya. Sampai sini paham? Paham. Nah, Paham, lanjut penjelasannya. A1, nah jadi rumusnya itu pakai P dikali L, nah jadi sama 60 dikali 10, hasilnya 600, X1-nya 10 dibagi 2, sama dengan 5, dan ditambah 0, jadinya 5, Y1-nya 60 dibagi 2, sama dengan 30, dan ditambah 0 sama dengan 30. A2-nya rumusnya sama, P dikali L, 20 dikali 20 sama dengan 400. Nah, X2-nya itu 20 dibagi 2 sama dengan 10. Nah, karena itunya belum nyampe, ditambah 10, jadinya 20. Nah, Y2-nya itu
20 dibagi 2. Sama dengan 10 ditambah 40. Sama dengan 50. Nah, A3-nya itu rumusnya juga sama, P dikali L. 10 dikali 10 sama dengan 100. X3-nya 10 dibagi 2 sama dengan 5 ditambah 10 sama dengan 15. Y3-nya 10 dibagi 2 sama dengan 5 ditambah 20 sama dengan 25. Nah, jadi X-nya itu seperti rumusnya yang kayak A, 1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 ditambah A3 dikali X3. Dibagi A1 ditambah A2 ditambah A3. X-nya, karena A1-nya 600 dan X1-nya 5, jadi 600 dikali 5, A2-nya 400, X2-nya 20, 400 dikali 20, dan ditambah A3-nya 100, X3-nya 15, jadi 100 kali 15. Dibagi A1-nya 600, A2 400, A3 100, jadi 600 tambah 400 tambah 100. Nah, jadi 600 dikali 5, 3.000, ditambah 400 dikali 20, 8.000, 100 dikali 15, 1.500, dibagi 600 tambah 400 ditambah 100, 1.100. Hasilnya 11,36. Nah, Y-nya A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 ditambah A3 dikali Y3 dibagi A1 tambah A2 ditambah A3. Y sama dengan 600 dikali 30 ditambah 400 dikali 50 ditambah 100 dikali 25 dibagi 600 ditambah 400 ditambah 100. Nah, Y sama dengan 18.000 ditambah 20.000 ditambah 2.500 dibagi 1.100. Jadi hasilnya Y sama dengan 36,82. X sama Y-nya, jadi titik koordinatnya itu, titik beratnya 11,36,82. Kemudian lanjut nomor 4, kita buat dulu. Ini titik tengah. Untuk sampai ke Y-nya harus ditambah berapa nih? Tambah 20. Ya, 20. ini Y, ini X. Ini X, ini Y. Ini yang bidang 2, dia belum sampai X. Jadi harus ditambah berapa? Tambah 40. 40. Lanjut, rumus. Jadi A1 sama dengan P dikali L sama dengan 40 dikali 20 sama dengan 800. X1-nya 40 dibagi 2 sama dengan 20 ditambah 0 sama dengan 20. Y1-nya 20 dibagi 2 sama dengan 10 ditambah 20 sama dengan 30. Untuk A2-nya, rumusnya P dikali L dibagi 2 sama dengan 60 dikali 20 dibagi 2 sama dengan 600. X2-nya 60 dibagi 2 sama dengan 30 ditambah 40 sama dengan 70. Y2 20 dibagi 3 sama dengan 6,67. X sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 dibagi A1 ditambah A2. X sama dengan 800 dikali 20 ditambah 600 dikali 70 dibagi 800 ditambah 600. X sama dengan 16.000 ditambah 42.000 dibagi 1.400. Jadi hasilnya X sama dengan 41,43. Y sama dengan A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 dibagi A1 tambah A2. Y sama dengan 800 dikali 30 ditambah 600 dikali 6,67.
dibagi 800 tambah 600. Jadi Y sama dengan 24.000 ditambah 4.002 dibagi 1.400. Jadi hasilnya Y sama dengan 20. Jadi titik beratnya X, Y 41,43,20. Lanjut ke nomor 5. Ini X1, ini Y1, ini X2, dan ini Y2. Nah, ini X1 ini dia belum nyampe kan ke garis. Bentar, kita tambahin garis aja nih. Koordinat. X untuk X1-nya dia udah sampai kan ke X. Kalau yang Y1-nya belum. Jadi harus ditambah berapa? 10. Tambah 10. Kalau yang ini X2-nya, apa dia udah nyampe belum? Belum. Jadi harus ditambah 10. 10. Ya. Kalau Y2-nya udah nyampe. Lanjut, Kar. Langkah selanjutnya yaitu kita cari A1, X1, dan Y1. A1 sama dengan P dikali L sama dengan 10 dikali 10, hasilnya 100. X1 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Ditambah 0, karena sudah mencapai garis koordinat sama dengan 5. Y1 itu 10 dibagi 2 sama dengan 5, ditambah 10 supaya mencapai garis koordinat. Jadi sama dengan 15. Untuk A2, yaitu P dikali L sama dengan 10 dikali 10 sama dengan 100. X2, 10 dibagi 2 sama dengan 5, ditambah 10 supaya mencapai garis koordinat sama dengan 15. Yang Y2 itu 10 dibagi 2 sama dengan 5 dan ditambah 0 karena sudah mencapai garis koordinat sama dengan 5. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan ke rumus X dan Y. Rumus X itu adalah A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A1 ditambah A2. X sama dengan 100 dikali 5 ditambah 100 dikali 15 per 100 tambah 100. X sama dengan 500 ditambah 1.500 per 200. Kita dapat X-nya sama dengan 10. Untuk yang Y, itu rumusnya A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. Y sama dengan 100 dikali 15 ditambah 100 dikali 5 per 100 ditambah 100. Y sama dengan 1.500 ditambah 500 per 200. Y sama dengan 10. Jadi, titik berat dari soal nomor 5 itu adalah 10,10. Lanjut ke nomor 6. Untuk sampai ke Y, dia harus ditambah berapa? 20. 20. Ya. Jadi ini tuh X, dan ini Y. Y1 dan X1. Bidang 2. Ini X, ini Y. Kita mencari A1, X1, dan Y1. A1, P dikali L bagi 2. Kenapa? Karena bentuknya itu segitiga. Terus kita itu kenapa dapat 3.600? Karena dari tinggi total seluruhnya itu kan 80. Dikurangi oleh tinggi si perseginya itu 20. Jadi total tinggi si segitiganya ini adalah 60.
Jadi 60 dikali 60, 3.600 dibagi 2 sama dengan 1.800. Untuk yang X1-nya itu 60 dibagi 2 sama dengan 30. Ditambah 0 sama dengan 30. Y1 sama dengan 30 dibagi 3. Kalau khusus untuk segitiga itu harus dibagi 3. Iya kan ya? Iya. Jadi sama dengan 20 ditambah 20. Karena dia belum sampai ke garis koordinat. Sama dengan 40. Untuk yang A2, itu P dikali L karena dia bentuknya persegi panjang. Sama dengan 60 dikali 20 sama dengan 1.200. X2 sama dengan 60 dibagi 2 sama dengan 30, ditambah 0 sama dengan 30. Y2 sama dengan 20 dibagi 2 sama dengan 10, ditambah 0 sama dengan 10. Selanjutnya kita masukkan ke rumus X dan Y. Untuk yang pertama, X sama dengan A1 dikali X1 ditambah A2 dikali X2 per A1 ditambah A2. X sama dengan 1.800 dikali 30 ditambah 1.200 dikali 30 per 1.800 ditambah 1.200. X sama dengan 54.000 ditambah 36.000 per 3.000. Kita dapat X-nya sama dengan 30. Nah, untuk yang Y, rumusnya A1 dikali Y1 ditambah A2 dikali Y2 per A1 ditambah A2. Y sama dengan 1.800 dikali 40 ditambah 1.200 dikali 10 per 1.800 ditambah 1.200. Y sama dengan 72.000 ditambah 12.000 per 3.000. Kita dapat Y-nya sama dengan 28. Jadi titik koordinat dari gambar yang nomor 6 ini adalah 30,28. Dia lanjut nomor 7. Bidang pertama. Persegi panjang. Yang kedua. Ini bidang kedua. Untuk yang bidang pertama, dia sudah sampai di garis koordinat X sama Y. Untuk yang kedua, dia belum. Yang kedua, yang X-nya udah. Untuk Y-nya belum. Jadi harus ditambah 3. Ya, tambah 3. Tambah 3. X, ini Y. Untuk tambahan yang di soal lupa ditulis, ini jarak ke sini sampai sini itu 10. Nah, jadi selanjutnya kita mencari A1, X1, dan Y1. A1-nya itu rumusnya pakai panjang kali lebar. Panjangnya itu, ini bidang 1 kan panjangnya 10. 10 dikali 3. Ini dari 0 ke 3, jaraknya itu 3. Jadi 10 kali 3 itu 30. Kalau X1 itu, kan X-nya itu yang tiduran itu 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Nah, dia udah sampai di garis yang X. Jadi ditambah 0. Jadi 5 tambah 0 sama dengan 5. Untuk yang Y1, Y1-nya itu kan dia yang tegak. Yang tegak ini 3. Jadi 3 dibagi 2 sama dengan 1,5. Ditambah 0, karena udah sampai di garis yang Y. Sama dengan 1,5. Untuk A2-nya, ini segitiga, jadi pakai rumus panjang kali lebar bagi 2. Sama dengan, panjangnya itu kan 10. 10 dikali 9. Kenapa dapat 9? Karena 12 dikurang 3 sama dengan 9. Jadi 10 dikali 9 dibagi 2. 10 dibagi 2 itu kan 5. 5 dikali 9 itu 45.
Kemudian yang X2-nya 10 dibagi 2. Panjangnya kan 10. 10 bagi 2 itu 5. Karena dia sudah sampai di garis yang X. Itu jadi ditambah 0 aja sama dengan 5. Untuk yang Y2-nya itu kan, dia ini kan 9. Jadi 9 khusus yang segitiga, itu dibaginya bukan 2, tapi dibagi 3. Jadi 9 bagi 3 itu 3. Kenapa ditambah 3 lagi? Karena jarak dia belum sampai ke yang garis Titik koordinat yang Y. Jadi harus buat sampai ke sana ditambah 3 dulu. Nih, yang ini. Jadi 3 tambah 3, 6. Lalu kita masuk ke rumus. Rumus X itu A1 dikali X1 ditambah A2 kali X2 dibagi sigma A, atau A1 ditambah A2. A1 itu 30, X1-nya itu 5. Jadi 30 dikali 5 ditambah A2-nya itu 45 dikali 5. X2-nya itu 5. Jadi 45 kali 5. Dibagi 30 ditambah 45. X-nya sama dengan 150 ditambah 225. Dibagi 75. 30 tambah 45 itu 75. Jadi kita dapat 150 ditambah 225 itu kan 375. Nah, 375 dibagi 75 itu dapatnya 5. Nah, terus yang Y-nya pakai rumus A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 dibagi sigma A, atau A1 ditambah A2. Jadi Y sama dengan A1-nya itu kan 30, Y1-nya 1,5 ditambah A2-nya itu 45. Y2-nya itu 6. Ini 45 kali 6. 30 dikali 1,5 itu 45 kan? 45 kali 6 itu 270. Nah, dibagi 30 tambah 45 itu 75. Kita dapat 45 tambah 270 itu 315. 315 dibagi 75 itu dapatnya 4,2. Jadi, koordinat titik berat XY-nya itu 4,2. Kemudian kita lanjut nomor 8. Ini X1, ini Y1. Y1. Ini yang bidang kedua. Kerucut ya. Dan yang pertama itu tabung. Ini X2 dan ini Y2. Untuk kerucut, Y-nya belum sampai ke garis koordinat. Ya. Jadi harus ditambah 15. Yang pertama itu gambar tabung X1-nya sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8-nya itu dari alas tabung dibagi 2 atau enggak dilipat jadi 4. Jadi sama dengan 4. Y1-nya itu dari rumus 1/2 dikali tinggi sama dengan 1/2 dikali tinggi. Tinggi tabungnya itu 15 cm. Jadi 1/2 dikali 15 sama dengan 7,5. Pi1-nya itu PR kuadrat kali tinggi sama dengan Pi-nya itu 3,14 dan R-nya itu 8 dibagi 2 sama dengan 4. Jadi 4/2 dikali 15 tingginya tabung. Jadi hasilnya 753,6. Dan yang kerucutnya itu X2-nya alasnya 8 dibagi 2 dilipat jadi 4. Jadi hasilnya 4. Terus Y1 kerucut dari rumus 1/4 dikali tinggi sama dengan 1/4 tinggi dari kerucut itu 9. Jadi 1/4 dikali 9 jadi 2,25 ditambah 15 sama dengan 17,25. Pi1-nya itu dari rumus 1/3 PR kuadrat kali T sama dengan 1/3 Pi-nya itu 3,14 dikali R. R-nya itu 8 dibagi 2 jadi 4 kuadrat dikali tingginya kerucut itu 9. Jadi 1/3 dikali 3,14 dikali 4 kuadrat dikali 9 sama dengan 150,72. Masuk di rumus yang tadi
X sama dengan V1 dikali X1 ditambah V2 dikali X2 dibagi sigma V. X sama dengan V1-nya itu 753,6, X1-nya itu 4 ditambah V2-nya itu 150,72 dan X2-nya itu 4 dibagi V1-nya 753,6 ditambah V2 150,72. Terus X sama dengan 753,6 dikali 4 itu hasilnya 3014,4 ditambah 150,72 dikali 4 itu hasilnya 602,88 dibagi dari hasil 753,6 ditambah 150,72 itu hasilnya 904,32. Hasil seluruhnya X itu adalah 4 dan yang Y-nya itu sama dengan V1 dikali Y1 ditambah V2 dikali Y2 dibagi sigma V. Y sama dengan V1-nya itu 753,6, Y1-nya 7,5 ditambah V2 150,72, Y2-nya itu 17,25 dibagi V1 753,6 ditambah V2 150,72. Y sama dengan 753,6 dikali 7,5 itu hasilnya 5.652 ditambah 150,72 dikali 17,25 hasilnya 2599,92 dibagi hasil dari 753,6 ditambah 150,72 itu hasilnya 904,32. Hasil dari Y seluruhnya itu Y sama dengan 9,125 dan hasilnya itu Y sama dengan 9,13 karena 5 itu angka kaya jadi disumbangkan 1 ke nomor 2 jadi 3 jadi hasilnya 9,13. Kemudian selanjutnya nomor 9, ini untuk bidang yang pertama, yang ini yang di atas. Ini X-nya dan ini Y-nya. Ini X2, ini Y2. Untuk yang di bidang satu ini, Y-nya dia belum sampai kan, jadi harus turun tuh ditambah 4. 4. Nah, jadi rumusnya kita selanjutnya mencari V1, X1, dan Y1 kan. Nah, ini kan bentuknya balok, jadi rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya itu 6, lebarnya itu 3, dan tingginya itu 9. Jadi 6 kali 3 kali 9 itu 162 cm kubik. Untuk X1-nya itu, kan panjangnya itu 6. Jadi 6 dibagi 2 sama dengan 3. Terus yang Y1-nya itu, tingginya kan dia 9. Jadi 9 dibagi 2 sama dengan 4,5. Dan dia belum sampai kan ke garisnya itu, garis titik koordinatnya itu. Jadi harus ditambah 4 dulu. Jadi 4,5 ditambah 4 itu jawabannya 8,5. Untuk yang bidang kedua, kita cari V2, X2, dan Y2. Sama rumusnya, panjang kali lebar kali tinggi. Jadi 11 itu kan panjangnya. Dapat dari mana? Dapat dari 6 ditambah 5 sama dengan 11. Jadi 11 dikali 3 dikali 4 ya. Sama dengan 132. Untuk X2-nya, X-nya itu kan 11 dia. Jadi 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Untuk Y2-nya, itu tingginya kan 4. Jadi 4 dibagi 2 sama dengan 2. Dia sudah mencapai garis koordinatnya, jadi ditambahin 0. Sama dengan 2. Selanjutnya kita masuk ke rumus.
X sama dengan V1 dikali X1 ditambah V2 dikali X2 dibagi sigma V. Jadi X sama dengan 162 dikali 3 ditambah 132 dikali 5,5 dibagi V1-nya itu 162 ditambah V2-nya itu 132. Jadi X sama dengan 486 ditambah 726 dibagi 294. Sama dengan X-nya itu kita dapat 4,12. Yang Y-nya itu V1 dikali Y1 ditambah V2 dikali Y2 dibagi sigma V. Y sama dengan 162 dikali 8,5 ditambah 132 dikali 2 dibagi 162 ditambah 132. Y-nya sama dengan 1377 ditambah 264 dibagi 294. Y-nya kita dapat 1641 itu dibagi 294, maka hasilnya 5,58. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.